kawasan Puncak emang gak ada matinya, gak pernah sepi, rame terus. Apalagi buat warga Jakarta. Kalau mau healing yang cepet pastinya ke daerah Puncak. Suasananya adem, udaranya seger, terus gak jauh dari Jakarta. Cuma beberapa jam aja udah sampai deh bisa healing. Apalagi kalau buat anak-anak nih pasti senang banget ke Puncak, yaitu ke Taman Safari. Komplit banget semua satwa, wisata, hiburan di Taman Safari tuh nggak ada habis-habisnya deh. Nah kebetulan aku juga ke Taman Safari. Nah abis dari Taman Safari terus aku sambil staycation deh di Puncak. Dan di Puncak tuh punya banyak hotel yang tentunya nyaman buat keluarga. Udah beberapa juga tuh yang aku review. Nah kali ini aku mau nyobain hotel baru. Penasaran? Simak ya. Hai guys, welcome back to my channel Timi Mayagi. Kali ini aku lagi staycation di salah satu hotel baru yang ada di Puncak. Penasaran hotelnya apa? Saksikan terus ya. Iya. Grand Aston Puncak Hotel dan Resort merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai sarana menginap bersama keluarga untuk berlibur. Hotel bintang 5 ini modern dan elegan dan dia di bawah jaringan Archipelago Internasional. Dia menyuguhkan pemandangan gunung yang mempesona, menawarkan beberapa fasilitas dan pelayanan bertaraf internasional dengan kemudahan akses lokasi yang strategis dan suasana alam yang menenangkan. Jadi, bikin tempat liburan yang sempurna buat keluarga. Begitu masuk, kita disambut sama petugasnya. Mereka helpful sih. Dan terus barang-barang dibawain. Terus ketika kita masuk ada tangga-tangga. Terus ada airnya mengalir gitu. Udah bunyi air, udah mulai tenang gitu ya kita ya, cie. Terus disambut dengan lobinya dengan dominan warna coklat gitu ya. Degradasi coklat, abu-abu yang bikin suasana tenang. Dan ini nih ketika baru masuk itu bener-bener lurus aja itu udah langsung disambut dengan pemandangan gunung yang cantik banget. Nah apalagi ini kan aku datangnya sore-sore gitu ya. Pas aku datang sih jam 4-an gitu. Jadi ada kabut-kabutnya juga. Terus pas lagi cuaca cerah dibuka, jadi masuk ke lobinya aja langsung kerasa banget hawa pegunungan Puncak ini. Aku sih suka banget ya sama konsep lobinya dia. Jadi kursinya kayu-kayu gitu, bener-bener kayak menyatu dengan alam. Warnanya itu sih yang cakep banget menurut aku. Jadi estetik banget dan bikin suasana tenang dan nyaman ya kalau warna coklat itu bawaannya. Jadi kita bisa nunggu check-in sambil duduk-duduk dan sambil melihat udara dan pemandangan gunung yang segar. Nah hotel ini tuh baru diresmikan tuh 22/2/22. Jadi memang baru beroperasi tuh awal tahun 2022 ya. Dan kalau baru datang kita juga disambut sama welcome drink. Welcome drinknya itu kalau waktu aku sih ini kayak jahe gitu. Jadi cocok banget anget-anget ya di saat cuaca lagi dingin. Kita disajikan dengan yang hangat tentunya. Nah terus masih terkesima ya sama ruang lobi tunggunya gitu. Karena memang dia juga open gitu ya konsepnya ya. Terus ini kita mau menuju ke kamar kita dan masuk ke lorong liftnya. Dia punya 3 lift dan kita mau masuk nih ke lantai kita. Dan karena aku punya baby di bawah 1 tahun, jadi aku kan memang masak sendiri ya untuk MPASI anakku. Jadi aku memang request lantai yang selantai dengan restoran, yaitu lantai 6. Jadi biar gampang untuk ngambil makanan, simpen lagi di refrigeratornya dia. Terus ini kita room tour dulu ya. Jadi ketika masuk itu di sebelah kirinya kita lihat ya ada toilet. Toiletnya juga cakep sih, konsepnya kayak industrial estetik gitu. Dominasinya warna abu-abu. Jadi kelihatannya bersih ya. Ada wastafel, ada kaca, terus juga ada klosetnya, kloset duduk gitu ya. Di atasnya juga kayak dikasih hiasan cantik lah ya gitu. Nah ini kloset duduknya ada, terus juga ada showernya. Showernya sih cuma ada 1 ya, body shower gitu. Jadi nggak ada rain shower dari atas gitu. Dan cuma ada bed gel sama shampoo. Nggak ada, biasanya kan suka ada hotel yang kasih conditioner, ini nggak ada. Handuknya juga dikasih, biasa sih 2 ya handuk mandinya. Nah ini kacanya sih cukup kekinian karena ada lampunya. Jadi kalau misalnya mau make up bisa disetting lampunya dinyalain gitu biar jadi lebih terang tentunya. Nah
Nah ini biasa amenities-nya ada dental kit, ada shaving kit, terus ada sabun tangan, terus ada sisir sanitary bag, cotton buds, dan lainnya tentunya. Terus ada 2 gelas, ada tisu standar ya. Terus nah ini di seberangnya toilet ada gantungan baju, dan jadi lemari dia tuh konsepnya open gitu ya, jadi kelihatan kalau mau naruh baju, lemarinya open space gitu. Terus ada sendal juga, dan juga terus ada buat lemari di atas juga kalau misalnya masih kurang simpan barang. Di sebelahnya ada untuk coffee tea set gitu ya, kita bisa masak air, dan terus ada alat bikin kopinya juga tuh di situ. Terus ada safety box, dan di bawahnya ada cool bar. Nah ini sih memang sesuai namanya cool ya, jadi nggak terlalu dingin. Jadi makanya simpan makanan MPASI anakku tuh titip di restoran hotel gitu. Nah ini alat buat bikin kopinya. Terus dikasih air juga. Dan airnya sehari tuh dikasih tambahin paling cuma 4 ya. Kalau misalnya nambah lagi tuh biasanya berbayar. Terus untuk coffee, tea, sugar, creamernya juga dikasih. Di bawahnya tehnya pakai Twinings, ada English breakfast tea, terus tea-nya pakai Lipton gitu. Nah, terus di depannya kasur itu ada TV, tentunya smart TV ya, jadi bisa nonton YouTube, Netflix. Cuma Netflix harus punya akunnya tentunya. Dan ini kasurnya queen size, dan di sebelahnya itu kan kamar mandi yang tadi kita lihat. Nah ini tuh bisa ada roller blindnya juga, jadi bisa dibuka. Nah untuk AC pengaturannya bisa disesuaikan, dia pakai Gree ya merek AC-nya. Nah ini kasurnya queen size seperti ini tampilannya, cukup nyaman sih ya, untuk ukuran hotel bintang 5 nyaman lah. Nah ini lampu penerangnya di sebelahnya, dan untuk teleponnya dia pakai smart call gitu ya, jadi tinggal klik aja langsung bisa telepon. Terus ini balik lagi kasurnya sama bantalnya disediakan juga. Di sebelahnya ada sofa panjang gitu, dan for information kamar aku ini adalah studio deluxe yang ukurannya 30 square meter, karena emang konsep dia modern rustic style. Jadi bisa untuk bisnis and leisure travelers kayak staycation family gitu. Cuma emang kalau bisnis mejanya tadi cuma kecil itu ya, nggak ada meja khusus untuk kerja kayak biasanya di hotel gitu. Nah ini pemandangan dari luar kamar aku, dan di kamar ini nggak dapat balkon. Jadi studio deluxe ini memang rata-rata nggak ada balkon, dan dia cuma ngadepnya viewnya kayak gini. Aku kurang suka sih viewnya itu, cuma kayak parkiran dan rumput-rumput pohon-pohon gitu. Ini sebenarnya kalau di atasnya itu jalanan di luar, jadi memang kalau buka jendela agak berisik juga sih, kedengeran kayak suara-suara knalpot motor mobil, itu jelas banget kedengeran suaranya. Terus karena udah sore pengen jalan-jalan keluar alias sebenarnya pengen ngambil welcome drink sih. Nah dia ini liftnya memang pakai card ya untuk tabnya. Ini untuk lorongnya, dan lorongnya menurut aku cantik sih, jadi nuansa-nuansa modern rustic gitu ya, cakep deh, coklat-coklat. Terus ini karena lagi keluar juga sekalian ke restoran ngambil makan anakku, ini adalah tampilan di saat malam hari. Suasana puncak ya, cukup adem. Terus ini suasana lobinya, kalau udah malam sih tentunya nggak kelihatan ya gunungnya karena gelap gitu. Nah ini suasana di malam hari, di lobinya cukup tenang, nggak terlalu banyak orang juga di sini. Cocok nih buat yang misalnya pergi bareng keluarga ramean atau teman-temannya, terus pengen ngumpul malam hari, bisa ngumpul di restorannya juga, atau bisa ngumpul di lobinya aja kayak gini sambil liatin pemandangan malamnya yang relatif lebih banyak lampu sih ya, karena kan gunungnya nggak kelihatan. Cuma bisa ngerasain ademnya udara di puncak, terus udaranya juga enak dihirupnya gitu ya. Aduh kalau di Jakarta kan udah kayak banyak polusi gitu. Nah ini dia juga punya ballroom loh, jadi kalau yang mau ada acara atau wedding bisa di sini. Good morning guys. Nah ini pagi hari sebelum sarapan kita mau keliling-keliling dulu biar lapar, jadi makannya lebih lahap. Nah ini kita lagi mau jalan-jalan lihat swimming pool dan tamannya yang ada di sini. Dan ini nih aku mau kasih lihat bentuk bangunan si Aston Ciloto Puncak Hotel and Resort ini. Dia tuh bentuknya kondotel, dia punya view perbukitan pinus, terus desain arsitekturnya juga simple tapi berkelas. By the way, si kondotel Aston ini
juga bikin kayak semacam investasi gitu loh. Jadi kayak kita punya kondotel di sini, jadi kita invest beberapa M gitu dan nanti kita akan dapat return on investmentnya. Dia sih garansi gitu sih. Buat lebih tahu lanjutnya bisa cek ke website dia ya. Suasana pagi hari ini tuh sekitar jam setengah 7-an lah ya, aku datang ke sini. Dan kolam renangnya masih sepi gitu sih, karena siapa juga yang mau berenang pagi-pagi gini ya. Tapi jangan khawatir, kalaupun mau berenang itu ada kolam renang air hangatnya juga. Nah ini ada tempat buat bilas-bilas. Nah yang di sisi kanan ini yang lebih luas, dan dia juga ada dari 0,5 meter sampai ke bawahnya agak dalam gitu ya. Nah terus ini semuanya kolam air yang dingin, ada sampai 1 meter lebih gitu, yang standar kolam renang lah ya. Nah dia tuh kayak konsepnya menyatu dengan alam gitu, tuh lihat cakep ya, kayak kolam renang kekinian gitu, tapi di bawahnya tetap kayak ada tanahnya gitu kok, aman. Nah yang ini nih 0,9 meter ini adalah kolam renang air hangat, jadi nggak usah khawatir. Nah ini pagi-pagi pun aku pegang airnya tuh hangat sekali, kayak suhu tubuh gitu, jadi mau berenang pagi pun nggak masalah karena airnya hangat. Dan di sebelah kolam renangnya pun ada kursi-kursi duduk, jadi buat para moms atau siapa yang lagi nungguin keluarga atau anaknya renang bisa sambil duduk-duduk di situ. Terus kita mau explore lagi. Nah di atas ini ada tempat kopi ya, kopi sama dengan. Terus di bawahnya ini ada kayak kursi kayu dan buat bakar-bakaran juga nih, cocok banget buat kalau malam-malam bisa grill di sini. Cocok banget nih kalau yang sama keluarga besar atau teman-temannya mau ramean makan-makan barbekyuan di sini, cocok banget. Ditemani dengan cuaca malam puncak pastinya akan bikin nafsu lebih makannya lebih tinggi ya. Terus di sini juga ada taman-taman gitu. Kalau anak-anak seneng deh pasti lari-larian di sini. Kursi-kursinya juga kayu, konsepnya seperti menyatu dengan alam ya. Nah ini yang atas ini yang kopi sama dengan tadi gitu. Jadi dulu tuh waktu si Astonnya belum buka, kopi sama dengannya tuh udah buka dan cukup rame sih di situ. Nah ke bawah sini juga masih ada tamannya, dan di bawah situ tuh ada ayunan gitu. Tapi for your information ini masih kayak tahap belum selesai gitu sih, mereka masih kayak ada perapian dan bangun-bangun juga sih. Kayak tadi kan rooftopnya juga kan mereka belum buka kan. Nah ini tamannya juga baru ditumbuhi beberapa tanaman. Mungkin kalau 1 tahun lagi ke sana sih mungkin udah lebih rame dan lebih lengkap ya fasilitas dan yang mereka sajikan untuk kita semuanya. Nah ini kalau dilihat bangunannya megah ya dari bawah ya. Di atas nanti tuh ada rooftop, nggak tahu sih nanti mau dibikin apa. Yang jelas kemarin belum dibuka dan mungkin nanti lah ya kita review lagi kalau misalnya udah kesana udah buka. Ada ayunannya juga nih, jadi bisa sambil santai pagi-pagi mengayun-ngayunkan kaki sambil ngelihat pemandangan ke bawah. Pemandangannya sih ya biasa ya, pohon-pohon gitu doang sih, nggak terlalu gimana gitu. Cuma pemandangan depannya ya pastinya pegunungan, segar deh pagi-pagi. Naik ayunan. Hello. Iya. Lanjut kita mau lihat ke kids playground and gymnya. Jadi namanya hotel bintang 5 ya, harus ada kids playground and gym. Nah dia ke bawah gitu. Jadi kalau stroller ya diangkat atau bisa ditaruh dulu ya. Di sini di bawahnya ada kayak air terjun gitu, karena kan di depannya tuh gym dan jadi biar kayak lebih relax gitu kayak pas lagi nge-gym. Cuma emang lagi kayak tahap penyempurnaan juga sih gitu. Jadi di sebelah kanannya ini katanya sih kolam ikan, cuma waktu aku lihat belum ada apa-apa, mungkin karena belum selesai ya. Nah ini sekarang kita mau lihat ke kids playgroundnya. Kids playgroundnya sih menurut aku nggak terlalu besar banget ya, seperti hotel-hotel di puncak lainnya yang pernah aku review. Cuma dia ada beanbag, ada motor-motoran, mobil-mobilan, terus ada kayak dorong-dorongan, ada Lego-Lego juga. Menurut aku sih ini walaupun nggak terlalu besar tapi bisa dimainkan sama semua umur, even di bawah 1 tahun pun.
karena ada mainan kayak buat belajar dorong-dorongan, atau yang buat lebih besar bisa juga ada Legoan. Nah ini juga Legonya banyak banget, sampai berkontainer-kontainer itu isinya Legoan semua ya. Terus ada mainan kayu-kayu, terus banyak deh pokoknya, banyak sekali Lego. Terus di sebelahnya juga ada kayak rumah-rumahan dan juga perosotan ya, kesukaan anak-anak lah. Nah ini mungkin bisa kayak sekitar 1,5 sampai 3 tahunan masih suka nih dengan rumah-rumahan kayak gini, yang bisa molong-molong di bawahnya. Terus ada bisa ngintip-ngintip, terus di bawahnya juga, dan di sini bisa naik-naikkan juga dari situ. Terus di sebelahnya ada kursi 4 buah sama meja kalau mungkin buat anak-anak yang mau activity duduk gitu ya. Terus sebelahnya juga ada trampolin yang cukup besar lah ya, bisa muat 2 sampai 3 orang gitu. Ada perosotan kecil juga di sebelahnya. Nah, ini trampolinnya cukup besar ya. Ini ada perosotannya, bisa buat baby juga lah, perosot-perosot dikit gitu. Nah ini anakku lagi belajar merangkak nih, jadi ya cukup luas lah, apalagi ini masih pagi ya, kayaknya mungkin anak-anak belum pada bangun, jadi masih sepi gitu. Udah puas explore fasilitas hotel yang ada pagi-pagi mumpung sepi, sekarang kita mau sarapan di Altius Restaurant. Nah ini restorannya dia ada di lantai 6, dekat sama kamar aku ya. Nah ini cukup ramai ya pengunjungnya ya, padahal ini hari biasa loh, bukan weekend. Nah ini restorannya sih cakep ya. Nah ini yang suka difoto nih sama dia yang di tengah-tengah itu. Terus makanannya sih dibuat melingkar gitu. Terus makanannya juga lengkap lah, ada yang dari Indonesian food, traditional food, terus ada Asian, terus ada beberapa juga kayak Western food juga ada. Terus ini Japanese juga ada nih. Ada sushi juga, fresh, langsung dibikinin sama chefnya gitu. Jadi kalau yang suka makanan Jepang ada nih di sini. Terus juga ada makanan kayak potato, terus tomat, kacang merah, sausage, komplit ya. Ada rebus-rebusan juga nih, khas Sunda gitu ya. Ada ubi, ada jagung, terus ada kolak pisang juga. Asik ya, komplit banget sih menurut aku makanannya. Untuk rasa menurut aku cukup oke lah, seperti layaknya makanan hotel pada umumnya. Oke, enak untuk disantap di pagi hari bersama keluarga ataupun teman-teman nih kalau lagi staycation. Nah ini buat yang punya anak kecil, baby, mungkin mau bubur ayam juga ada di sini. Terus banyak juga variasi kondimennya bisa dipilih ya. Buat yang kalau sarapan mesti makan nasi juga jangan khawatir, karena ada berbagai pilihan nasi, menu-menu Indonesia gitu ya. Nasi putih, nasi goreng, terus ada bihun, ada capcay, pokoknya menu Indonesia nya komplit. Karena aku menginap di sini 2 malam, jadi aku dapat sarapan nih 2 kali nih. Dan menurut aku variasi makanannya cukup banyak, karena menu hari pertama, menu hari kedua beda. Cuma memang entah kenapa pas hari kedua itu nggak seenak waktu hari pertama ya, karena memang mereka variasi ya. Jadi buat yang nginep mungkin kayak mau panjang 5 hari, jangan khawatir, menunya beragam kok di sini. Dari bread and bakery-nya juga cukup komplit loh. Jadi kalian bisa bikin sendiri, udah disediain butternya gitu. Dan yang menarik nih, karena emang ini kan ceritanya Sunda-Sunda gitu ya. Ya puncak lah, ada kayak kue cubit gitu, makanan khas gitu yang jarang ditemuin ya. Terus nggak lupa juga nih egg station pastinya ada di setiap hotel ya, tinggal pesan aja.
tempat makannya itu ada yang indoor dan outdoor. Nah, kalau outdoor ini kalian bisa merasakan udara di puncak pagi hari gitu ya. Dan tempat makannya sih menurut aku cukup luas dan pilihan kursinya juga beragam. Ada yang kayak di sofa, ada yang kayak kursi biasa makan, dan kalian bisa ngeliat view gunung yang cantik di pagi hari tentunya. Lagi makan. Ada spray baru tuh di lab itu. Mana nih? Kita lagi ada di Amen. Iya, Amen Omoy. Iya, Amen Omoy. Omoy. Omoy di Amen. Chinese food Amen Puncak. Buat yang bingung makan siangnya kemana, kalian bisa cobain Chinese food Amen. Recommended sih menurut aku, rasanya juga enak, pas, harganya juga oke. Jaraknya juga nggak jauh dari hotel, deket banget lah, paling 10 menit juga nyampe gitu. Pilihan menunya juga banyak dan di depannya dia jualan gemblong. Cobain ya, gemblongnya enak loh ternyata. Dan ini billnya untuk makan berdua sebesar ini. Terus nih gemblongnya, jangan lupa beli gemblongnya ya kalau ke Amen, enak loh. Dan malamnya aku pesen GoFood aja daripada pusing ya, pesen sate gitu. Karena kayak kalau di puncak itu kalau nggak makan sate kayak kurang afdol. Dan ini mie yang masih ada dari Amen karena banyak tadi isinya. Hari kedua breakfast dan masih di Altios juga tentunya. Nah buat yang bawa baby ternyata nggak usah bawa kursi makan dari rumah. Aku tuh sampai bawa kursi makan. Ternyata kalau di hotel tuh kita bisa pinjam fasilitas kursi makan dari hotel loh. Bisa dibawa juga ke kamar biasanya kalau misalnya mereka punya banyak stok. Dan ini nih yang ditunggu-tunggu, kita mau berenang bawa baby di kolam air hangat. Nah ini si Wonder Woman Gondut udah siap mau berenang. Biasanya di kolam renang nggak aku bawa dia langsung jebur gitu ya, tapi aku sebentar aku kasih dia lihat orang berenang, biar dia punya ketertarikan untuk berenang, kepingin sendiri gitu. Baru nanti beberapa menit setelah dia kayak kepengen kelihatannya baru kita bawa ke kolam. Hai Wonder Woman.
Asik kan berenang with a view, terus juga airnya tuh hangat gitu. Boleh banget kalau nyobain kolam yang air biasa, cuma dingin banget, dan karena bawa baby udahlah kita pakai yang air hangat aja ya biar bisa menikmati berenangnya. Traveling bawa baby, biasanya aku juga bawa bak mandi dia dari rumah, karena biasanya kadang ada yang nggak nyediain atau nyediain kecil gitu. Nah ini smart TV, bukan smart TV ya, ini adalah smart call gitu ya. Jadi dia nggak ada telepon, tapi ini bisa untuk telepon resepsionis, telepon room service, dan juga bisa kayak ganti channel TV, buka channel TV dari sini. Bisa juga play music dan lainnya. Playing some music on Spotify. Hey Google, call receptionist. Making an audio call to receptionist. Dan ini anak bayi yang lagi menikmati me time-nya, alias dia lagi berendam pakai air hangat tentunya sambil bawa mainan-mainannya. Asik banget ya jadi anak bayi. Iya, mandi. Karena aku memang masih ASI dan juga masih masak sendiri di rumah buat makanan anakku buat siang, malam, snack gitu ya. Jadi aku titip di freezer restoran. Nah ini suasana restorannya. Nah ini instagramable banget ya, suka difoto kan yang itunya ada di brosur-brosur mereka, karena memang cakep sih. Nah ini aku karena ngambil pas udah mau check out nih, jadi aku kasih lihat suasana restorannya yang sepi. Aku titip ASI dibekuin karena aku juga kan pumping kan tentunya pas lagi di hotel gitu ya. Sama titip ice bag juga buat perjalanan pulang tentunya. Aman sih, ice gelnya aman, ASI-nya juga aman. Oke guys, gitu dulu ya review staycation aku di Grand Aston Puncak. Jangan lupa dukung terus ya. Iya, dengan cara di like videonya, terus di share, terus di komen, dan jangan lupa di subscribe to my channel Timmy Mayagi untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Nyalakan loncengnya. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.